Halo Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu kelas terdapat banyak siswa yang memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2017, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak bisa hanya dengan satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan, tugas harian, baik yang dikerjakan di kelas maupun di rumah, dan asesmen akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut, minat atau hal yang disukai peserta didiknya dalam belajar, dan bagaimana cara menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didiknya. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 aspek yang bisa dibedakan oleh guru agar peserta didiknya dapat mengerti bahan pelajaran yang mereka pelajari, yaitu aspek konten yang mau diajarkan, aspek proses atau kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik di kelas, dan aspek ketiga adalah asesmen berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan untuk merancang pembelajaran. Yang pertama ada aspek konten. Aspek konten adalah apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Aspek yang kedua adalah aspek proses. Yang dimaksud dalam proses adalah kegiatan yang akan dilakukan peserta didik di dalam kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di dalam kelas, bukan kegiatan yang tidak berkolerasi dengan apa yang sedang dipelajari. Kemudian, aspek yang ketiga yakni produk. Biasanya, produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Contoh keragaman peserta didik. Pertama, kesiapan. Kesiapan di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, minat. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada peserta didiknya apa yang mereka minati, hobi, atau pelajaran yang disukai oleh peserta didik. Ketiga, profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Ada peserta didik yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan atau kelompok kecil, atau ada juga yang senang belajar sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu terdapat teori yang mendukung di antaranya sebagai berikut. Teori pertama yaitu sistem ekologi. Ada 5 sistem ekologi yaitu mikrosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori kedua yaitu teori multiple intelligence. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan dalam mengolah angka matematika dan logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani merupakan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang kelima, kecerdasan musikal merupakan kecerdasan dalam memainkan alat musik atau mendengarkan musik.
Yang keenam, kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan introspektif diri peserta didik. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis merupakan kemampuan untuk mengenali dan mempelajari spesies makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Teori yang ketiga adalah teori Zone of Proximal Development, yang dimana di dalam teori ini terdapat dua perkembangan, yaitu perkembangan aktual, yaitu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan perkembangan potensial, yaitu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Teori yang keempat adalah teori Learning Modalities. Teori ini biasa dikenal sebagai VAK atau Visual, Auditory, dan Kinestetik. Yang pertama, visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua, auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Yang ketiga, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing.